Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar 2 dengan tema pada kesempatan kali ini adalah dari pertumbuhan dan perkembangan. Ya, menurut Arnold Giselle tentang teori perkembangan, ya, hari ini kita uh, belajar tentang teori-teori. Ini akan sedikit membosankan, tapi memang ini adalah suatu hal yang perlu kalian ketahui, hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita merawat individu, karena ini akan sangat berkaitan dengan nanti kalian belajar uh, secara berkesinambungan memahami uh, terkait dengan biopsikospiritual individu, karena secara universal keperawatan itu adalah mencakup semua itu. Maka dari itu tahap-tahap perkembangan ini perlu juga kalian ketahui. Ya, perkembangan merupakan satu proses kematangan atau fisiologis. Ya, selagi kematangan fisiologis tidak tercapai, apa saja yang dilakukan seperti badan tidak akan tercapai. Jadi, perkembangan itu adalah suatu hal yang mutlak. Yang mutlak apabila seseorang itu memiliki kematangan secara fisiologis. Ada 5 tahap dalam proses perkembangan anak-anak, yaitu tahap pertama hingga lahir. Pertama lahir hingga 1 tahun maksud saya. Nah, kedua adalah tahap 1 sampai 2 tahun, tahap ketiga adalah tahap 2 sampai 3 tahun, tahap keempat adalah 3 sampai 4 tahun, tahap kelima adalah 4 sampai 5 tahun. Ya, dari tahap-tahap ini nanti kita akan belajar bagaimana apa yang seharusnya yang harus bisa pada anak itu, apa yang sesuai dengan proses tahap perkembangan pada anak-anak itu. Pada tahap pertama, lahir hingga 1 tahun, ini di bulan pertama menghasilkan tangisan yang berbeda-beda untuk menyatakan kehendak berlainan seperti lapar, ngompol, BAB, marah, gerah. Nah, ini akan menimbulkan akan memunculkan respon yang berbeda-beda pada anak itu dengan cara tangisan. Kemudian di 4 bulan, ya, koordinasi fisik berlaku seperti mata mengikuti objek yang bergerak. Jadi matanya itu sudah mulai bisa untuk diajak komunikasi. Ya, ya, apabila kita menggerakkan suatu benda, si anak ini matanya sudah mulai bergerak, mulai mengikuti arah benda tersebut. Kemudian 6 bulan tangan bayi mulai bisa menggenggam suatu objek, ya, mulai bisa memegang, mulai bisa aktif tangannya dalam menggenggam. Kemudian di usia 7 bulan bayi mulai bisa duduk dan merangkak. Di usia 12 bulan mulai berdiri, berpegangan pada alat. Mulai apa ya, kalau orang Jawa ngomong mulai rambatan, ya. Itu pada tahap pertama lahir hingga 1 tahun. Itu adalah tahap yang harus dilalui oleh seorang bayi. Tapi ada Pak anak yang 1 tahun lebih itu belum mencapai, belum bisa berjalan. Ya, pada setiap anak memang berbeda. Bagaimana kita memberikan respon pada anak. Jadi kita harus melakukan stimulus. Ya, nanti kalian akan mendapatkan materi tentang stimulus pada anak supaya pada usia-usia pada tahap perkembangan ini sesuai dengan seharusnya. Nah, nanti kalian dapatnya di mana? Di mata kuliah keperawatan anak. Ya, sebagai dasar, ilmu keperawatan dasar ini mengajarkan apa dasar-dasarnya, ya. Terus untuk stimulusnya, ya, ini secara teori aja dulu di IKD 2 ini. Kemudian nanti di ilmu keperawatan anak, bagaimana cara menstimulusnya, bagaimana bila anak pada tahap usia sekian belum 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 bisa melakukan hal seperti ini yang seharusnya. Dan nanti cara menstimulusnya di ilmu keperawatan anak. Pada tahap kedua, usia 1 sampai 2 tahun,
Ini menunjukkan kematangan fisik dan mental mulai meningkat, mulai memahami makna jangan, dan pada umur 2 tahun mampu untuk berjalan tetapi dengan bantuan. Ya, kematangan fisik ya mulai meningkat. Kematangan fisik mulai meningkat, sudah dia sudah kuat otot-ototnya, sudah mulai bisa berjalan, sudah bisa memaknai kata-kata tidak boleh, jangan. Nah ini oh kalau tidak boleh itu saya tidak boleh melakukan ini. Jadi pada anak usia 1 sampai 2 tahun ini baru bisa memaknai arti tidak boleh. Nah, jadi pada usia 0, 1 baru lahir sampai sebelum 1 tahun ini masih belum bisa memaknai kata tidak boleh, jangan, seperti itu. Pada tahap ketiga, ini di usia 2 sampai 3 tahun, di mana koordinasi mata, tangan, dan kaki mulai terbentuk, bisa mulai bercakap, mengeluarkan kata-kata, dan bisa mengurus diri seperti makan, memakai kaos kaki. Tahap ini anak-anak sudah mulai pandai untuk berimajinasi dan membentuk sesuatu dengan menggunakan permainan yang berada di samping atau sekitar anak tersebut. Ya, pernah ya kalau melihat adik-adik, kalau yang punya adik kecil atau anak mungkin ya, atau sepupunya atau keponakan. Nah, ini pada tahap ketiga ini pasti kalian akan sering melihat anak itu kadang ngomong sendiri, kadang bernyanyi-nyanyi sendiri. Kita diem, tahu-tahu dibaca dia ngomong sendiri, mulai berimajinasi. Nah, hal-hal seperti ini adalah yang harusnya ada pada anak usia 2 sampai 3 tahun di tahap ketiga ini. Berikutnya tahap keempat, usia 3 sampai 4 tahun, di mana koordinasi dan kemampuan fisik semakin kukuh. Ya, jadi di tahap keempat ini adalah perkuatan atau permatangan ya dari tahap ketiga. Ya, sudah mulai bisa mengikuti perintah, sudah mulai bisa disuruh. Ya, sudah mulai bisa, Kak, adik ambilkan itu, adik jangan seperti itu, sudah mulai bisa mengikuti perintah orang tuanya. Pada tahap kelima, di usia 4 sampai 5 tahun, dia sudah mulai ada proses berinteraksi, mulai bisa berinteraksi ya dengan teman sebayanya, mulai dapat bersosialisasi ya, dibiasakan untuk bersosialisasi, mengemukakan persoalan berperingkat-peringkat dan bersedia untuk masuk ke kelas, sudah mulai dipersiapkan untuk masuk ke taman bermain ya. Pengawasan dari Pak Ibu ini sangat penting supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena antara psikomotor yang terlibat dan motorik kasar dan vertikal ya sudah mulai harus diperkenalkan bersosialisasi. Ya, agak sulit ya pada kondisi pada anak saya pun ya, di usia 4 sampai 5 tahun ini dia seharusnya sekolah mulai berinteraksi dengan teman-teman yang lain, tapi sekolahnya ada pandemi ya. Di usia kemarin itu, dari tahun kemarin, anaknya full di rumah ya. Pada bulan-bulan terakhir ini baru ada kegiatan belajar kelompok di tempat-tempatnya, tapi ya sedikit berkurang harapan saya, karena memang anak saya itu tidak pernah keluar dari rumah sejak usia kecil, sampai paling ya ke rumah neneknya, ketemu sepupunya, tapi tidak pernah berkumpul dengan kelompok besar ya, secara besar di taman bermain gitu. Jadi dia masih belum ini ya, kalau menurut saya masih belum terlalu berani untuk berinteraksi, karena memang kalau di lingkungan sekitar rumah saya itu jarang sekali anak-anak, karena saya tinggal di tepi jalan raya, sehingga untuk akses anak saya keluar itu memang saya tutup karena membahayakan. Nah, keluar pun kalau ke tetangga kanan kiri itu cukup terbatas anak-anak di usia anak-anak saya. Nah, makanya menurut saya anak saya ini interaksi sosialnya kurang. Karena apa? Pada usia harusnya dia berinteraksi sosial, dia ini terbelenggu dalam keadaan, karena ya memang seharusnya sekolah mulai berinteraksi dengan teman-temannya, tapi dia
belum bisa melakukan itu. Ya, di rumah cuma sama adik-adiknya saja. Kadang 1 minggu sekali ke rumah neneknya ketemu sama saudara-saudaranya, tapi kan dengan jumlah jumlah apa ya, jumlah anak yang tidak banyak itu. Kadang waktu sekolah pun dengan tugas kelompok, karena eh, sekolahnya sekarang kan di rumah temennya gitu, hanya ada sekitar maksimal ada 8 anak. Nah itu pun eh, masih sedikit sulit karena sebenarnya dia sudah berkali-kali, katakanlah pertemuannya sudah sampai ke 5, tapi dia masih belum merasa ada kedekatan dengan teman-temannya. Teman-temannya ikut bermain, dia masih masih mengamati, masih masih menyesuaikan diri. Ya memang untuk karakternya anak saya itu eh, pendiam, pendiam kalau di luar, tapi kalau di dalam dia aktif. Kalau di rumah itu aktif sekali, sepedahan, muter-muter. Karena itu saya tidak mengharapkan dia aktif dengan dirinya sendiri, tapi aktif juga dalam berinteraksi sosial. Nah, ini harapan saya juga di masa pandemi ini segera berakhir supaya tumbuh kembang anak saya ini juga juga sesuai dengan usianya. Gitu. Jadi curhat ya saya. Ya ini saya menganalogikan dari kehidupan saya sendiri, kehidupan nyata sendiri untuk berbagi sharing dengan teman-teman mahasiswa. Proses perkembangan ya, perkembangan motor ada ini adalah gerak ya, atau motor perkembangan anggota gerak ini proses perkembangan yang progresif yang berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik ya. Skill dari seorang anak tersebut. Ada perkembangan kognitif, yakni perkembangan fungsi intelektual, pola pikirnya, proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak anak tersebut. Berikutnya ada perkembangan sosial dan moral, di mana proses perkembangan mental ini berhubungan dengan perubahan-perubahan secara anak dalam berkomunikasi dengan objek dan orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Ya, ya, perkembangan sosial dan moral ini harus segera di apa? Ditanamkan karena uh, dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat, itu pasti ada norma-norma dan aturan di masyarakat. Katakanlah, eh, eh, kalau ketemu temannya, saudaranya, atau berkunjung ke rumah teman, itu harus mengucapkan salam. Nah, norma-norma seperti ini yang perlu untuk distimulasi supaya anak ini mulai dapat memahami eh, norma dan aturan nilai adat yang ada di lingkungan kita atau di negara kita ini. Nah, melalui perkembangan sosial dan moral ini, orang tua sangat ikut berperan dalam menanamkan cara bersosialisasi, cara bersopan santun terhadap orang yang lebih tua, itu harus ditanamkan. Jangan dibiasakan ketika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan etika, moral, itu untuk dibiasakan dimaklumi. Ya, kita harus mengarahkan, katakanlah seperti ini. Ketika anak bertamu ke rumah orang, ketika anak bertamu ke rumah orang, katakanlah anak saya saja, dia aktif, dia aktif berdiri di kursi, berdiri di hal yang tidak seharusnya, mungkin di meja, terus kemudian lari ke sana kemari. Jangan, kalau saya ya, untuk menanamkan dan mengajarkan etika, moral, cara bersosialisasi, saya harus melarangnya. Karena dengan hal tersebut, kalau kita memaklumi, namanya juga anak-anak Pak, Bu, gitu, kadang-kadang kita bertemu, ada orang tua yang seperti itu, mohon untuk dimaklumi. Hal tersebut hal tersebut bukan suatu hal yang untuk dapat dimaklumi. Nah, karena kita harus mendidik anak kita supaya anak-anak itu memiliki perkembangan moral, sosial yang ada di lingkungan kita, ya, seperti itu.
Jadi bila ada orang tua yang mengatakan anaknya bertingkah laku tidak sopan seperti itu, untuk dimaklumi, ya, itu saya rasa tidak benar, karena hal-hal yang sifatnya etika sosial itu harus diajarkan, ditanamkan, ya, supaya perkembangan kedepannya pada anak ini dapat sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada teori perkembangan biofisik dan psikososial. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Kompleks dan dinamis, ya. Jadi tidak dapat disamakan. Dinamis itu adalah proses yang dapat berubah-ubah, sehingga teori-teori perkembangan yang dibuat tidak dapat dijelaskan dengan satu teori saja atau satu bagian saja, karena teori perkembangan ini berkesinambungan antara teori biofisik, psikososial, motorik, perkembangan moral, itu berjalan secara bersama-sama. Boleh mendahului, katakanlah, untuk psikososial itu lebih dulu daripada etika moral, tapi harus berjalan beriringan, tidak harus sama, cuma antara komponen-komponen dalam proses perkembangan ini berjalan sesuai dengan semestinya, dan tidak dapat dipisahkan satu antara lain. Beberapa teori yang dikemukakan oleh Porter dan Perry adalah teori perkembangan biofisik dan psikososial. Jadi perkembangan biofisik dan psikososial yang saya ajarkan di materi kali ini adalah saya ambil dari buku di Porter and Perry tahun 2005. Teori ini dapat membantu kalian semua sebagai calon perawat dalam melakukan perawatan yang tepat pada klien. Seperti di awal saya sampaikan, karena secara global bidang aspek yang kita pegang sebagai perawat itu sangat universal, biopsikospiritual, ya. Dari bionya kita harus tahu bagaimana proses tumbuh kembang pada anak-anak, pada seorang individu. Jadi seperti itu. Teori perkembangan fisik akan membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh manusia saat berkembang. Teori ini menggambarkan proses maturasi, kematangan secara biologis. Menurut teori perkembangan Gisel tahun 1948, ya, dan ini sangat lama sekali sudah dimunculkan, ya, oleh Gisel. Laporan setiap anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan ciri khas yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Ya. Dua anak saya, ya, cowok semua dengan selisih usia 3 tahun, ini memiliki pola perkembangan yang berbeda. Ya, kita tidak dapat menyamakan antara satu anak dengan anak yang lain proses perkembangannya. Oh, si anak A ini sudah bisa berjalan pada usia 12 tahun. Dan si anak B pada usia 12 bulan. 12 bulan. Tapi si anak B ini sampai 16 bulan kok belum bisa berjalan. Beda secara khas, ya, karena kita memberikan stimulus yang berbeda pada anak tersebut. Meskipun sama saya memberikan stimulus pada anak saya, itu akan berbeda juga, karena secara perkembangan biologisnya si anak ini juga berbeda juga, karena unik anak-anak ini, ya. Ya, tapi saya tetap menstimulusnya pada usia yang seharusnya dia dapat berjalan. Dia masih belum bisa berjalan, tapi di sisi lain ada hal-hal yang perkembangannya lebih cepat daripada motoriknya, gitu. Jadi seperti yang saya ketahui, saya kemukakan tadi bahwa teori perkembangan ini harus berjalan secara saling ada keterkaitan satu dengan yang lain, tapi tidak bisa dijadikan patokan ini harus berjalan bersama, tidak. Makanya harus ada yang lebih dulu, ada yang lebih lambat, tapi yang lebih lambat kita berikan stimulasi, yang lebih cepat ini kita apresiasi. Jadi seperti itu. Ya, sebagai contoh dari adanya perkembangan biofisik, yaitu pada usia prasekolah 3 sampai 5 tahun, jadi peningkatan koordinasi atau besar dan naturalitas, sehingga mereka dapat beraktivitas seperti melompat dengan pergantian kaki, ya,
berlari, menaiki dan menuruni tangga dengan mudah, serta meniru gambar garis atau foto. Oke, tadi ada teori bio apa tadi ya? Biofisik ya. Sekarang kita masuk ke teori perkembangan psikososial. Nah, teori psikososial ini kita ambil dari teori Erik Erikson. Tentang perkembangan manusia dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Salah satu elemen penting dari teori tingkat psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Nah, ini lebih ke masalah psikisnya. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pola interaksi ini sangat penting bagi anak untuk mengembangkan pribadi masing-masing. Ya, lingkungan yang baik akan memberikan suatu efek atau memberikan stimulasi yang baik terhadap proses perkembangan psikososial anak. Ya, makanya lingkungan yang tidak baik itu akan menyebabkan anak itu menjadi tidak baik juga. Itu akan sangat itu akan adalah benar menurut saya, dan menurut teori ini juga benar ya, karena perkembangan ego ini selalu bisa berubah berdasarkan tempat dia tinggal, bagaimana dia meniru orang tua, meniru orang-orang di sekitarnya, meniru orang-orang yang ada di lingkungan kampungnya, ya, karena dia masih dalam proses perkembangan. Dia adalah mengcopy apa yang dia lihat, yang dia dengarkan, diaplikasikan pada dirinya, dikeluarkan dalam bentuk perilaku dan tindakan. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Inilah alasan mengapa teori Erikson disebut sebagai teori perkembangan psikososial. Ada 8 tingkat perkembangan psikososial menurut Erikson, yaitu tahap 1 di mana trust dan mistrust, percaya dan tidak percaya. Tahap 2 autonomi atau kemandirian dan versus malu dan ragu-ragu. Kemudian tahap 3 ada tahap inisiatif dan rasa bersalah. Tahap 4 tahap industri dan inferioritas versus inferioritas. Tahap 5 identitas dan versus peran yang membingungkan atau kebingungan terhadap perannya. Tahap 6 keintiman versus visualisasi. Tahap 7 generativitas dan pemikiran sendiri-sendiri dengan stagnasi. Integritas versus keputusasaan. Untuk yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan, ini lahir sampai usia 1 tahun, di mana tahap ini merupakan tahap terjadinya pembangunan rasa kepercayaan terhadap bayi atau balita. Pemberi pelayanan yang konsisten diperlukan agar mencapai keberhasilan pada tahap ini. Pembentukan kepercayaan oleh perawat melalui dukungan orang tua dapat menciptakan rasa percaya dan optimis pada anak, serta membantu orang tua dalam mengatasi tingkah laku anak ketika dipulangkan, kalau ketika dia mendapatkan perawatan di rumah sakit. Autonomi versus rasa malu dan ragu. Ini pada usia 1 sampai 5 tahun. Tahap ini pertumbuhan pada balita lebih disempurnakan pada aktivitas keseharian, seperti berjalan dan beraktivitas di kamar mandi. Balita akan diberikan pilihan aktivitas yang berkaitan dengan hubungan, keinginan, dan alat bermain. Jadi mulai bisa diarahkan dengan dengan alat, dengan metode bermain. Misalkan gini, ketika menggambar ya, kalau mau menggambar bagus kita harus menggunakan pensil yang ujungnya lancip supaya gambar kita bisa lebih detail, misalkan seperti itu ya. Alat bermain misalkan untuk menstimulasi motoriknya, kita harus memberikan alat bermain yang membuat anak ini bisa bergerak. Nah, contohnya apa ya? Contohnya adalah bola, sepeda,
Terus apa lagi? Supaya otot-otot anak-anak ini mengikuti perkembangan dari biofisik yang tadi kita bahas. Ya, keterlibatan pilihan dan pemberian hukuman dapat menimbulkan perasaan malu dan ragu, sehingga perawat memberikan dukungan dan pemahaman pada tahap ini agar balita dapat menciptakan rasa self control atau pengendalian diri dan ketekunan pada dirinya sendiri. Jadi diarahkan, ya. Kalau memang si anak ini memiliki rasa malu dan ragu-ragu, diarahkan. Ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ini yang harusnya dilakukan, ini yang seharusnya tidak dilakukan. Sehingga rasa kepercayaan diri dan self control ini, rasa minder pada anak ini bisa termanage dengan bagus. Inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ini, anak-anak mulai mencoba hal baru dan berfantasi. Keterbatasan dalam mencapai hal tersebut dapat menimbulkan frustasi dan rasa bersalah, sehingga diperlukan kerjasama dengan anak-anak atas tingkah laku mereka agar tidak menghambat perkembangan anak dan dapat memberikan tujuan yang sesungguhnya pada anak. Nah, pada tahap ini perlu ada pendampingan juga, ya, pada usia 3 sampai 6 tahun. Seorang anak ini kadang memiliki rasa inisiatif dan rasa bersalah atas inisiatifnya tersebut, ya. Ya, dia dapat beride, memiliki ide, tapi kalau memang dia takut salah untuk mengemukakan ide, ya ini harus kita respon sejak awal, karena dengan keterbatasan, kalau kita mematikan inisiatif anak, ya, mematikan inisiatif anak, kita mematahkan inisiatif anak hingga besar, anak tersebut tidak akan memiliki ide-ide yang cemerlang. Dia akan merasa bersalah, merasa takut untuk mengeluarkan ide-idenya, merasa bersalah untuk membuat suatu kreativitas, mematikan kreativitasnya. Inisiatif ini sangat, kalau saya boleh menyimpulkan, ya, inisiatif ini merupakan akar dari sebuah kreativitas, proses berpikir. Kalau kita memiliki inisiatif, kita mampu membuat proses berpikir kita itu menjadi lebih kreatif. Kreativitas itu muncul dari sebuah inisiatif. Jangan sampai mematikan inisiatif seorang anak. Berikan apresiasi, berikan pengertian apabila inisiatif tersebut salah, inisiatif tersebut menyimpang. Berikan pengertian supaya tidak mematikan ide-idenya. Ya, inisiatif ini adalah akar dari sebuah kreativitas. Ya, industri dan valoritas ini muncul di usia 6 sampai 11 tahun. Pada saat ini anak mulai mempelajari alat produktif dan belajar bekerjasama dengan kelompok seusia mereka untuk menciptakan keterampilan terhadap hal yang baru dipelajari. Mereka membutuhkan dukungan agar tercipta pencapaian nyata dari hasil kerja mereka, dengan jika tidak adanya dukungan anak-anak membangun rasa rendah diri, ya. Dia harus diajarkan mulai dapat berproduksi, misalkan membuat membuat apa ya, membuat makanan. Nah, kadang kalau kita tahu di sekolah itu ada kemarin, ya, ini apa sih, proses apa sih, kok anak disuruh membuat minuman dari ini, minuman dari buah semangka, membuat olahan dari buah semangka, membuat makanan dari olahan pisang. Nah, oh ternyata si bapak ibu guru ini memberikan proses produksi, ya, memberikan proses industri pada anak, ya, mulai membuat bentuk merespon kreativitas tadi, inisiatif juga. Tapi sebenarnya kalau tugasnya di rumah yang inisiatif orang tuanya juga, kan, ya, tapi bagaimana orang tua ini memberikan suggest pada anak, oh ini loh, Le,
kita disuruh membuat olahan dari buah semangka. Mau dibuat apa? Nah, ya, jadi distimulasi. Dia harus menunjukkan sebuah ide yang menunjukkan sebuah produktivitas. Ya. Nah, seperti itu. Identitas dan kebingungan peran. Tahap ini pada remaja akan mengubah cara hidup dalam masyarakat sebagai individu, ya, yang bebas, sehingga dalam pada prosesnya akan menghasilkan tuntutan dan konflik dengan perkembangan identitas diri dan pemisahan diri dari keluarga. Perawat terus dapat memberikan informasi dan membantu mengarahkan remaja dalam keputusan rencana keperawatan yang dipilih. Menurut Erikson, berpendapat bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan tahap ini akan menghasilkan kepatuhan dan kesetiaan terhadap orang lain dan cita-cita dirinya sendiri. Adalah tahap keintiman dan tahap versus isolasi. Masa setelah pubertas atau dewasa awal, pada tahap ini seorang telah membentuk identitas diri, memperdalam rasa kasih sayang, peduli terhadap orang lain. Seorang akan membangun keakraban dengan orang lain, maka perawat harus mengerti bahwa mereka memerlukan dukungan dari pasangan atau orang tertentu untuk menimbulkan rasa nyaman, mempererat keakraban dengan klien. Nah, jadi sebenarnya pada tahap-tahap yang sudah kita bahas sebelumnya tadi akan saling berkaitan, akan membentuk seseorang itu bagaimana dalam proses mendapatkan ber, ber apa ya ber berproses dalam tahap berikutnya. Berikutnya adalah generativitas dan pemikiran terhadap diri sendiri dan stagnasi pada masa dewasa. Tahap seorang untuk terlibat dalam kemajuan lingkungannya, keberhasilan dan pencapaian apabila individu dapat berkontribusi pada generasi yang akan datang, dalam menjadi orang tua, atau keterlibatan dalam suatu komunitas. Tidak mampu berperan serta dalam pengembangan generasi berikutnya akan menghasilkan stagnasi. Ini menurut Sandrock tahun 2007, maka perawat membantu orang dewasa untuk melihat dan cara mengembangkan sosialnya pada sebelum hingga sesudah perawatan. Berikutnya adalah integritas dan keputusan. Pada tahap ini terjadi penurunan fisik dan sosial, termasuk status seperti pensiun, ya, dan adanya penyakit, konflik dalam diri individu yang terjadi adalah pencarian makna hidup, ya. Jadi kalau usia tua itu bukan berarti dia sudah bebas dari sebuah masalah, ya. Ya. Dia akan melewati tahap-tahap ini juga. Tahap integritas dan masa keputusasaan. Apabila copingnya tidak bagus pada seorang individu ini akan menyebabkan keputusasaan. Ya, misalkan pada tahap lansia itu kan pasti ada tahap terpisah dengan anak-anaknya. Ya, anak-anaknya mulai keluar rumah, mulai menikah dengan pasangannya masing-masing. Terus kemudian tahap dia bisa bukan kehilangan, pensiun dari pekerjaannya, tahap kehilangan pasangan mungkin, ya, bukan mungkin sih, pasti salah satu akan kehilangan pasangan. Nah, pada tahap-tahap ini perlu menunjukkan sebuah perawat harus berperan membantu meningkatkan coping individu. Coping itu adalah proses adaptasi terhadap suatu kejadian, ya. Itu adalah teori psikososial. Sebelum kita masuk ke teori kognitif, kalau memang ada pertanyaan nanti anak-anak mahasiswaku, silahkan kita buka kelas open discuss, kita buat grup boleh via Telegram atau via WhatsApp. Nanti tanya menggunakan voice note, nanti akan segera saya jawab juga menggunakan voice note. Ya, kita modifikasi ya pembelajaran kita karena memang kondisi masih seperti ini, tidak semua mahasiswa dapat masuk. Kita buat rolling, 2 semester masuk, 2 semester libur atau melakukan perkuliahan daring. Jadi ya harap untuk dimaklumi bahwa proses belajar kita perlu ada sedikit modifikasi
dan kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Karena sudah 1 tahun kita melakukan hal seperti ini, oke? Oke, saya lanjutkan di teori kognitif menurut Jane Piaget. Anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri, menyesuaikan pemikiran mereka untuk menguasai gagasan-gagasan baru. Karena informasi tambahan akan menambah pemahaman mereka terhadap dunia. Terdapat 2 proses yang mendasari perkembangan dari individu ini, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian. Nah, untuk dapat dunia diterima oleh pemikiran, ya, untuk kita itu menerima sebuah menerima kenyataan, kita harus dapat diterima oleh pikiran kita, oleh akal sehat kita. Bagaimana merasionalkan sebuah kejadian, ya, merasionalkan sebuah keputusan, itu harus dapat diterima. Oh, ini loh seharusnya seperti ini. Oh, keputusan seperti ini loh yang harusnya dilakukan, karena secara tidak langsung ataupun secara langsung efeknya adalah seperti ini. Kita melakukan pengognisian pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam 2 cara, yaitu dengan asimilasi dan akomodasi. Apa sih, Pak? Asimilasi. Ya. Masa moral dan prekonvensional, ya. Individu sangat tanggap terhadap aturan-aturan budaya, misalnya aturan-aturan baik dan buruk, salah atau benar. Individu akan mengaitkan aturan tersebut sesuai dengan akibat yang akan dihadapi atas perbuatan yang dilakukan, ya. Sudah pada masa prekonvensional ini kita harus dapat mengenalkan pada individu itu hukum sebab akibat, hukum tanam tuai, ya. Individu juga menilai aturan-aturan tersebut berdasarkan kekuatan fisik dari yang menerapkan aturan-aturan tersebut. Masa konvensional, di mana memenuhi harapan keluarga. Konvensional itu memenuhi harapan keluarga. Jadi dia berorientasi pada bagaimana anggapan orang tua, bagaimana anggapan lingkungan sekitar atas hal atau perilaku yang dia kerjakan, ya. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa harus mengaitkan dengan konsekuensi yang muncul, tetapi dibutuhkan perbuatan yang loyalitas yang sesuai dengan harapan dari pribadi dan tertib sosial yang berlaku. Pada masa ini, usaha individu memperoleh dukungan dan mengakui keabsahan tertib sosial sangat ditekankan, serta usaha aktif untuk menjalin hubungan baik antara diri dengan individu lain maupun dengan kelompok sekitarnya. Pada masa post-konvensional, di mana usaha dalam diri individu untuk membentukkan norma-norma dan prinsip-prinsip yang memiliki validitas yang diwujudkan tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok maupun individu dan terlepas dari hubungan individu yang dengan kelompok.